Ya, teknologi disruptif itu kan yang kita akan bahas pada malam hari ini. Benarkah mengancam ribuan pekerja dan bagaimana mengantisipasinya? Di sini kita tidak ada perwakilan dari regulator ya Mbak ya, pemerintah. Pak Sugiarto sempat di pemerintahan seperti itu. Sudah adakah sudah adakah perkiraan berapa banyak dampak terkait dengan perkembangan teknologi online ini? Yang pasti begini. Dampak pengangguran. Kalau dari sisi pengangguran kita sudah berhasil menurunkan ya. Bahkan 5,4% pada Februari 2017 itu terendah selama reformasi ya, setelah reformasi. Jadi kalau dari sisi makronya itu demikian. Tetapi kalau bicara tentang antisipasi yang dilakukan, yang sejauh yang saya amati, yang saya lihat ya, bahwa kita memang selama ini merencanakan pasar kerja itu berdasarkan daripada supply, daripada pasokan. Jadi kita dengan melihat misalnya pasar, jadi penduduk yang bekerja beberapa tahun, kita memproyeksi berapa tenaga kerja akan tercipta. Tapi ternyata itu sudah tidak bisa lagi, sudah tidak relevan lagi. Karena justru banyak perubahan-perubahan pekerjaan dengan adanya teknologi dan inovasi ini. Nah, oleh karena itu upaya-upaya pemerintah adalah justru kita dari sisi permintaannya, dari sisi demand-nya yang harus diperkuat, dari demand side-nya. Dan ini tentu kita sangat membutuhkan informasi-informasi dari perusahaan. Dan persoalannya adalah perusahaan-perusahaan sendiri juga agak sulit dia memperkirakan perubahan yang begitu cepat. Ya, itu jadi persoalan. Jadi oleh karena itu kita bergandengan dan upaya-upaya terhadap perencanaan itu kita rubah dulu tuh berdasarkan pasar ya, dari historis pasar. Sekarang kita harus berdasarkan permintaan, dan itu kita di Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan satu kajian, suatu penghimpunan data dengan mengumpulkan 100 perusahaan yang sudah listing di pasar bursa dan itu sudah kita melihat di Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada itu kira-kira apa yang tumbuh. Dan itu benar bahwa yang tumbuh itu antara lain adalah yang berbasis komputer itu. Tetapi selain pada itu juga yang menarik di Indonesia adalah yang terkait dengan gaya hidup. Jadi gaya hidup itu tidak selalu berhubungan dengan komputer. Meskipun gaya hidup itu juga kadang-kadang berkaitan dengan komputer. Misalnya dulu zaman saya masih mahasiswa, itu tidak ada orang yang duduk-duduk di kafe mahasiswa. Sekarang kafe bagaimana saya laku antara lain adalah karena ada internet. Nah, itu jadi itu ada kombinasi itu. Tapi usaha-usaha di kafe gaya hidup itu justru meningkat. Jadi internetnya hidup, gaya hidupnya juga naik gitu. Nah ini juga bisa mengkompensasi persoalan-persoalan tenaga kerja. Efeknya memang multi efek begitu ya. Multi efek Mbak Afi. Pertanyaan saya tadi sebelum break seperti itu. Sudah siapkah pengusaha konvensional kita? Kita dengar bersama ada beberapa brand nasional, saya tidak usah sebutkan namanya, yang kabarnya akan ditutup seperti itu. Karena ya itu dia, tidak perlu kita membeli di toko, keluar untuk ke sebuah department store dan lain sebagainya. Itu semua sudah tersedia online. Jadi begini, nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian baru. Orang yang sekarang misalnya kayak di Mangga 2 tutup gitu, ini otomatis mereka akan mencari mana yang sekarang demand-nya tuh arahnya kemana gitu. Jadi selalu akan ada masa di mana akan tutup, tapi dia nanti akan buka lagi. Nah, tapi menurut saya pemerintah tetap harus menyiapkan, karena biar bagaimanapun ini kan PHK akan banyak ya. Kalau pengusahanya mungkin dia akan bisa berpindah-pindah, tapi tenaga kerjanya nih yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu vokasional yang diterapkan pemerintah melalui Perpres itu menurut saya harus mulai dijalankan. Dimana kalau kita lihat anggaran APBN kita 20% buat pendidikan, itu sebaiknya tidak hanya formal, tapi untuk informal. Nah, oleh karena itu anggaran untuk yang vokasional itu harus ditinggikan. Sekarang ini dibedakan antara vokasional, karena vokasional itu ada di Depnaker, tapi pendidikan formal ada di Ristek gitu. Nah, ini sementara prosentasenya di Depnaker kecil sekali, lebih kecil gitu. Nah, menurut saya ini harus ada secara nasional di daerah-daerah itu diberikan dana khusus untuk mengantisipasi perubahan ini dan menyiapkan mereka mau kemana arahnya gitu. Karena seperti saya setuju tidak bisa ditutup kemungkinan, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita melihat dengan adanya online ini memang perpajakan itu juga harus antisipasi aturan, karena ini berbahaya juga. Akibatnya apa? Nanti banyak online yang terjadi, penjualan terjadi tapi tidak terdeteksi oleh pajak. Nah, ini nanti negara kita nggak bisa mandiri-mandiri gitu loh, karena otomatis pajak bukan makin naik, makin turun.
Yang keempat, nanti akan banyak sektornya justru informal, bukan formal. Yang berkembang. Dan bukankah itu bagus? Begini, nah bisa bagus bisa jelek. Kalau informal saja itu cenderung nanti mereka individu kan. Nah individu ini kan akan sulit untuk menerapkan aturan BPJS, untuk menerapkan aturan-aturan ketenagakerjaan. Makanya di Departemen Perhubungan ini ada aturan baru bahwa ojek-ojek itu tidak boleh langsung kepada Gojeknya, tetapi harus bikin koperasi yang membawahi para tukang ojek ini gitu. Itu benar, karena harus ada organisasinya gitu. Nah, nanti menurut saya mungkin koperasi-koperasi itu sangat cocok untuk membantu sektor informal ini. Jadi nanti karena menjadi kepemilikan bersama seperti itu ya, bukan hanya dari PT. 67 juta sekarang sudah 72 juta sektor informal. Jadi naiknya signifikan. Tapi kan bahayanya ini sektor pajaknya makin turun gitu. Mari kita bicara sektor pajak karena mengingat founder Gojek Nabil Makarim mengatakan jangan dulu meminta pajak dari kita, mengutip pajak dari kita untuk negara seperti itu ya. Karena pengusaha-pengusaha online itu sebetulnya masih bleeding seperti itu. Bagaimana Pak Adi Warman dulu deh menyikapi hal ini? Ya, sebenarnya bukankah harus kita menghargai inovasi mereka yang canggih dan bagus begitu ya, belum apa-apa sudah dibebani oleh pajak begitu. Jangan dong dikomparasikan dengan pengusaha-pengusaha konvensional yang sudah punya pabrik di mana-mana begitu. Ada dua hal nih. Pertama adalah masa transisi. Ini masa transisi nih. Tadi Mbak Afi cerita, Pak Sugiharto cerita, ini masa transisi. Di masa transisi ada 3 kegalauan. Pertama, masyarakatnya galau. Galau ini baru tax amnesty, lalu tiba-tiba kita sadar semua bahwa uang yang kita terima nggak bisa semua kita gunain, harus sebagian kita sisihin untuk bayar pajak. Dan itu sudah terbuka dengan tax amnesty, mau nggak mau harus selamanya akan jadi seperti akhirnya itu. Orang terkejut, masyarakat terkejut, akhirnya masyarakat jadi lebih hati-hati dalam spending uangnya. Ini kegalauan yang pertama dari segi purchasing power, daya beli, sehingga sementara waktu daya beli jadi melemah. Yang kedua adalah kegalauan dari segi seller. Orang yang jualan. Nah yang jualan juga terkejut dia. Ternyata ada orang lain dengan modal lebih kecil, dengan perizinan lebih mudah, tahu-tahu bisa menyaingin dia jualan dengan omset yang cukup baik. Yang ketiga adalah kegalauan dari orang yang beli. Juga dia galau. Dia tadinya biasanya datang ke toko, pilihannya cuma segitu doang. Sekarang dia bisa klik di internet, pilihannya luar biasa. Kalau di toko paling setengah jam milihnya. Sekarang di rumah bisa 2 hari dia mikir-mikir. Baru akhirnya beli. Bener. Jadi ada 3 kegalauan ini. Kegalauan pemerintah tidak termasuk? Pajaknya. Baru kita masuk si pajak tadi. Tapi itu bab 2. Bab satunya adalah 3 kegalauan ini dulu. Yang menyebabkan pemerintah juga, ini ada apa gitu. Kok tiba-tiba semua orang jadi galau untuk belanja, galau untuk jualan, galau untuk beli-beli tadi kan. Barulah kita masuk kepada pajak. Nature dari startup yang kayak begini itu dia untungnya itu bukan dari transaksi, tapi dia ada 2 untungnya. Pertama adalah berapa orang yang hit, berapa orang yang jadi membernya, berapa orang yang ikutan dia pelanggannya, dan berapa transaksi tiap pelanggan. 2 hal ini kalau mau dihitung pakai rule of thumb yang gampang-gampangan, 1 kepala harganya sekarang Rp200.000. Jadi dia keuntungannya berasal dari valuasi perusahaannya, bukan dari pendapatan dikurangin biaya sama dengan laba, bukan kayak begitu. Tapi dia dari valuasi. Makin banyak orang yang ikutan, baik vendornya maupun anggota driver-drivernya, itu dihitung per kepala. Tiap kepala kurang lebih sekarang hitungannya Rp200.000. Kalau ada 2 juta, berarti nilai perusahaannya kira-kira udah bisa dihitung tuh. Jadi kalau dikatakan masih bleeding, itu bagaimana? Betul, masih bleeding. Karena pendapatan dikurangin biaya, bleeding. Tapi dari segi valuasinya udah sampai 2 triliun kali. Kalau kita kaliin lagi jumlahnya dengan vendor dan sebagainya, bisa sampai ada yang 14 sekian triliun kemarin, benar nggak? Jadi ilmunya nggak beda dengan ilmu bisnis yang zaman dulu, di mana pendapatan kurang biaya sama dengan laba. Sekarang labanya itu didapat dari valuasi. Makin banyak orang yang ikutan, walaupun harganya murah, biarpun bleeding, nggak apa-apa. Yang penting rame. Kalau rame, berarti 200.000 kali orang rame, sehingga valuasinya banyak. Nanti dia bisa dapat duit dari investor baru. Oke, iya. Jadi tidak mendapatkan keuntungan sekarang, tapi makin banyak nanti harapan keuntungan ke depannya. Kita bicara pajak nanti ya. Bagaimana idealnya menyikapi perkembangan teknologi ini, haruskah disamakan dengan para pengusaha yang konvensional? Kita jeda lagi, kita akan kembali sesaat lagi.